Selamat siang Bu Inggati dan selamat siang teman-teman semuanya. Saya Amalia Rahmawati dengan NIM 047 akan mempresentasikan mengenai judul proposal penelitian saya, yaitu pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Next. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluannya yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Next. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Penerapan pembelajaran daring ini di masa pandemi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan adanya kebijakan social distancing selama COVID-19. Nah, kita ketahui bahwa adanya kebijakan social distancing ini mengharuskan siswa untuk belajar secara online. Nah, saya tertarik untuk meneliti penelitian ini berdasarkan pengalaman saya selama saya magang dan mengajar secara daring di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Nah, selama saya mengajar di sekolah tersebut, saya meyakini bahwa pembelajaran daring ini bisa melatih kemandirian dan kedisiplinan siswa yang dibentuk dari pembiasaan selama siswa mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Next. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai batasan masalah. Nah, batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan untuk meneliti pengaruh pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Next. Nah, sedangkan rumusan masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar siswa. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Next. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Nah, penelitian ini dapat memberikan referensi serta kajian mengenai pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan dan kemandirian belajar siswa. Kemudian yang kedua, manfaat praktisnya ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa. Serta yang terakhir yaitu sebagai alternatif bagi pemerintah untuk mengetahui seperti apa dampak positif diterapkannya pembelajaran daring terhadap siswa selama COVID-19 ini. Next. Selanjutnya yaitu mengenai bab 2 kajian teoretik. Yang pertama yaitu kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan, yang ketiga tentang kerangka berpikir, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Next. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai kajian teorinya. Nah, pada variabel sistem pembelajaran daring ini, teorinya yaitu mengenai pengertian, kemudian karakteristik, kriteria, keunggulan dan kelemahan pembelajaran daring, serta bagaimana kendala atau masalah selama mengikuti pembelajaran daring. Nah, kemudian di sini saya juga menyertakan aplikasi pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring, yaitu saya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Classroom. Kemudian untuk variabel kedisiplinan belajarnya, teorinya yaitu mengenai pengertian, tujuan, faktor yang mempengaruhi, serta indikator kedisiplinannya.
Nah, sedangkan pada variabel kemandirian belajarnya, yaitu teorinya tentang pengertian, indikator ciri-ciri kemandirian belajar, serta cara meningkatkan kemandirian belajar. Next. Nah, kemudian yaitu mengenai penelitian yang relevan, saya ada 4 penelitian yang saya masukkan dalam proposal saya, yaitu penelitian oleh Nen Nurhaimah tahun 2018 tentang pengaruh penggunaan smartphone dan kelas virtual terhadap pengetahuan konseptual dan kemandirian belajar siswa di SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian milik Ningrum Anita tahun 2020 tentang analisis pelaksanaan pembelajaran Google Classroom era pandemi COVID-19, materi tata surya kelas 6, kelas 7 maaf, MTS Negeri Salatiga tahun pelajaran 2019-2020, serta penelitian menurut Gosa Sinta Eki tahun 2018 tentang pemanfaatan WhatsApp sebagai media interaksi mahasiswa komunikasi UIN Suska Riau dalam memperoleh informasi perkuliahan, serta penelitian milik Sobri Muhammad tahun 2020 tentang mewujudkan kemandirian belajar melalui pembelajaran berbasis daring di perguruan tinggi pada era industri 4.0. Next. Nah, kerangka berpikirnya yaitu yang pertama mengenai hubungan antara sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar siswa. Nah, di mana penerapan sistem pembelajaran daring ini bisa meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Nah, hal ini dibentuk dari kebiasaan untuk taat pada peraturan, mengikuti kegiatan pembelajaran secara tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang disepakati. Nah, pola pembiasaan ini jika dibiasakan selama pembelajaran daring ini bisa meningkatkan sikap disiplin belajar pada diri siswa. Kemudian yang kedua, hubungan antara sistem pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar siswa. Nah, di mana dalam pelaksanaan sistem pembelajaran daring ini bisa membentuk sikap mandiri pada diri siswa. Nah, di mana dalam pembelajaran ini kan guru tidak bisa secara langsung memonitor perkembangan siswa. Nah, otomatis di dalam pembelajaran daring ini siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dan kreatif dalam menentukan strategi pembelajaran apa yang cocok untuk dirinya, serta bisa menganalisis untuk berpikir kritis dan analitis mengenai materi yang telah disajikan oleh guru. Nah, maka harapannya dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa membiasakan siswa untuk bersikap disiplin dan mandiri yang kemudian di masa depan nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Kemudian next, selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif kedisiplinan belajar terhadap sistem pembelajaran daring pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif kemandirian belajar terhadap sistem pembelajaran daring pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian hipotesis ketiga, terdapat pengaruh positif kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar terhadap sistem pembelajaran daring pada mata pelajaran ekonomi siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Next. Nah, selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, yang akan saya bahas di sini yang pertama yaitu jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, kemudian subjek dan objek penelitian, ada populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, kemudian operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data,
teknik pengujian instrumen, serta yang terakhir yaitu teknik analisis data. Next. Nah, yang pertama yaitu mengenai jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di mana pendekatan deskriptif ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran daring, kedisiplinan belajar, dan kemandirian belajar. Next. Nah, adapun tempat dan waktu penelitiannya yaitu di SMA Negeri 7 Yogyakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono nomor 47 Suryo Diningrat, Kecamatan Matri Jeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kode pos 55141. Sedangkan waktu penelitiannya pada tanggal 20 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Next. Nah, selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Nah, objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar. Nah, sedangkan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2 di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Next. Nah, selanjutnya yaitu populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Nah, populasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta yang berjumlah 18 kelas. Nah, sedangkan sampel penelitiannya yang terdiri dari siswa kelas 11 IPS 1 sebanyak 36 siswa dan siswa kelas 11 IPS 2 sebanyak 36 siswa. Nah, sedangkan teknik sampling yang saya gunakan yaitu teknik sampling purposive. Nah, di mana teknik sampling ini mengambil responden berdasarkan pertimbangan tertentu. Next. Selanjutnya yaitu mengenai operasionalisasi variabel. Yang pertama yaitu variabel sistem pembelajaran daring. Adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa yang dilakukan melalui online dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pada variabel kedisiplinan belajar yaitu suatu sikap yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah belajar, baik peraturan yang ditentukan oleh guru, sekolah, maupun yang ditentukan diri sendiri, yang dapat dijadikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri siswa. Kemudian selanjutnya yaitu variabel kemandirian belajar, yaitu suatu proses belajar di mana siswa secara individu mampu mengambil inisiatif dan tanggung jawab sendiri dalam menentukan strategi belajar dan mengidentifikasi bahan ajar dari berbagai sumber sesuai dengan tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara secara online melalui Google Form dan angket atau kuesioner secara online melalui Google Form. Next. Nah, sedangkan teknik pengujian instrumennya, yang pertama saya akan menguji validitas untuk mengetahui apakah data itu valid atau tidak. Kemudian yang kedua, jika saya sudah menguji validitasnya, kemudian saya akan melakukan uji reliabilitasnya. Nah, dalam penelitian ini saya menghitung reliabilitas dan validitas menggunakan bantuan software SPSS 23.0 for Windows. Next. Nah, adapun teknik analisis data yang saya gunakan yaitu yang pertama teknik uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, analisis
regresi linear berganda, dan uji prasyarat regresi. Kemudian yang kedua yaitu teknik uji analisis, yaitu saya menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sistem pembelajaran daring terhadap kedisiplinan belajar dan kemandirian belajar. Nah, berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan, baik dari jurnal-jurnal, skripsi, maupun dari buku-buku yang relevan dengan penelitian saya. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.